Let me tell you something, when I went to America, I went to college, I went and worked out 5 hours a day, and I was working on construction, because in those days in bodybuilding there was no money, so I had to go to work. So I worked on construction, I went to college, I worked out in the gym, and at night from 8 o'clock at night to 12 midnight I went to acting class 4 times a week. So I did all of that. There was not one single minute that I wasted. That is working hard. Halo Sobat Dan Malik, berjumpa lagi. Tempo hari saat kami memberikan materi di salah satu sekolah menengah kejuruan di Kabupaten Bekasi, petinggi dari sekolah sedikit curcol. Pak Dian, tingkat penyerapan dari lulusan SMK di dunia kerja masih agak rendah. Rasio jumlah kelulusan dengan tersedianya lapangan kerja masih timpang, masih lebih banyak jumlah yang lulus. Kemudian pembekalan, bagaimana mendapatkan pekerjaan, bagaimana berwirausaha di sekolah maupun di kampus masih kurang. Ya, memang itulah yang terjadi. Tapi kita harus tetap semangat. Kita semua sekolah, kita semua kuliah, tentu untuk mendapatkan ilmu yang nantinya akan kita gunakan untuk mencari nafkah, baik itu bekerja maupun bekerja kemudian berwirausaha atau menjadi self-employee, misalnya menjadi dokter, pengacara, dan lain-lain. Memang cukup disayangkan pembekalan untuk mendapatkan pekerjaan, untuk berwirausaha di beberapa sekolah, di beberapa kampus masih sangat kurang. Tapi tidak apa-apa, kita harus tetap semangat. Namun yang menjadi kontradiksi, ada beberapa laporan dari HRD-HRD perusahaan. Banyak kandidat yang saat dipanggil nggak dateng. Ngapain ngirim CV, ngirim lamaran kalau nggak dateng? Ini ada sedikit saran dari saya. Yang pertama, sebelum mengirimkan CV atau lamaran, tolong pelajari perusahaan yang bersangkutan. Survei, banyak caranya. Salah satunya bisa di googling. Kalau dirasa cocok, kirimkan lamaran. Yang kedua, tolong jangan cepat-cepat underestimate. Banyak sekali perusahaan yang kelihatannya biasa-biasa saja, namun mampu memberikan kompensasi yang sangat baik. Yang ketiga, mindsetnya perlu di setup lagi. Di setupnya bagaimana? Kalau di perusahaan kecil, wah, berarti interaksi antara saya dengan owner akan sering terjadi. Komunikasi bisa langsung. Saya bisa langsung report ke owner. Berarti kemungkinan karir saya menanjak cepat sangat mungkin terjadi. Mindset pertama. Mindset kedua, oke, perusahaannya memang sekarang kecil, sedang bertumbuh, sedang berkembang. Semoga dengan kehadiran saya yang mau belajar, yang semangat, yang terus ingin maju, dapat memberikan kontribusi lebih bagi perusahaan sehingga bisa bersama-sama tumbuh dengan perusahaan sehingga menjadi perusahaan yang lebih besar lagi di masa yang akan datang. Oke, video kali ini akan membahas tips gila, tips ekstrim supaya bisa diterima pekerja. Video ini dipersembahkan bagi Sobat Dan Malik yang open-minded dan siap berjuang untuk kehidupannya, untuk kehidupan keluarganya. Oke, tips ini tips pembuka. Kemarin ada pertanyaan dari Sobat Dan Malik, Pak Dian, saya sudah mengirimkan banyak lamaran. Dalam hati, sebanyak apa sih? Banyak lamaran, tapi tidak ada yang manggil. Kenapa ya Pak? Saran pembuka, tolong sesuaikan antara requirement dari pekerjaan, requirement dari lowongan kerja dengan kualifikasi Sobat Dan Malik. Kalau misalnya kualifikasi Sobat Dan Malik ketinggian,
ya perusahaan mungkin agak ketakutan juga. Tapi ada kemungkinan kalau misalnya kebutuhannya cukup tinggi terus kualifikasi kita belum sampai ke situ, kita nggak lolos screening. Ya, itu tips membuka. Mari kita langsung cus ke pendalaman materi. Tips berikutnya bagi Sobat dan Malik yang masih sekolah atau masih kuliah. Yang pertama, belajar dengan sungguh-sungguh sehingga mendapatkan nilai baik dan di atas rata-rata. Kalau nilainya di atas rata-rata, screening versus kandidat lain kan lebih enak, lebih mudah. Yang kedua, aktif di kegiatan organisasi, aktif di komunitas. Yang ketiga, aktif mengikuti lomba. Kenapa? Karena itu menunjukkan semangat berkompetisi dari Sobat dan Malik. Terus kalau ada yang bilang, Pak Dian, terus aku piye? Gimana ini? Sudah mau lulus Pak Dian, sudah semester akhir, tapi nilai biasa-biasa aja. Aktif di organisasi juga enggak. Ikut lomba apalagi? Gimana Pak Dian? Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Untuk mencapai sesuatu yang besar, usaha kita harus besar. Dulu selepas lulus dari kampus, saya meminta ke bagian administrasi daftar perusahaan yang kerjasama dengan kampus. Ada banyak sekali. Dan saya mengirimkan lamaran ke perusahaan kurang lebih 200 perusahaan. Jadi Sobat dan Malik harus mengirimkan lamaran sebanyak-banyaknya. Kemudian, kalau misalnya mengikuti proses rekrutmen dan misalnya belum jodoh, jangan putus asa. Down itu manusiawi, tapi harus cepat move on. Tetap mengirimkan terus. Cepat move on. Kemudian, pelajari tips-tips yang saya bagi melalui channel YouTube Dian Malik 51. Linknya ada di bagian deskripsi. Ada tips bagaimana mencari informasi lowongan kerja, bagaimana tips menyiapkan CV, bagaimana tips menjawab pertanyaan-pertanyaan interview, psikotes, dan lain-lain. Oke, kita masuk kepada tips gila, tips ekstrim supaya bisa diterima bekerja. Bagi Sobat dan Malik yang sudah mengikuti beberapa kali proses rekrutmen dan belum berjodoh, nah cara ini bisa dicoba. Nanti ketika ketemu dengan HRD saat interview, sampaikan bahwa Sobat dan Malik adalah sosok yang sungguh-sungguh ingin bekerja dan betul-betul membutuhkan pekerjaan ini. Kemudian tanyakan juga apa harapan dari HRD terhadap kandidat yang akan diterima oleh perusahaan. Nanti HRD akan menyampaikan, oh kita mencari yang rajin, disiplin, mau belajar, dan lain-lain. Sobat dan Malik bisa menyampaikan, saya siap untuk datang paling pagi, pulang paling malam. Siap untuk belajar dan bekerja lebih, memberikan kontribusi kepada perusahaan. Dan saya siap bekerja dan tidak digaji selama 3 bulan. Jadi selama 3 bulan Bapak dan Ibu bisa melakukan penilaian terhadap saya, dan di akhir bulan ketiga bisa diputuskan saya diterima bekerja atau tidak, atau tidak lanjut. Saya siap untuk tidak digaji selama 3 bulan. Ada yang bilang, oh, bangkrut dong, gua digaji. Pertanyaan saya, kalau belum bekerja, selama belum bekerja, apakah masih makan? Masih makan, terima dari orang tua, dari saudara, dari teman-teman. Mana yang lebih enak? Mana yang lebih enak? Tidak mendapat uang dalam kondisi tidak bekerja, atau tidak mendapat uang dalam kondisi bekerja? Lebih enak tidak mendapat uang dalam kondisi bekerja, kan? Kita punya kesempatan show siapa kita, kemampuan kita, kesungguhan kita, supaya kita bisa dipertimbangkan untuk bekerja nanti. Bisa jadi setelah mendengar
pernyataan Sobat Den Malik siap tidak digaji selama 3 bulan, HRD berunding sebentar. Kemudian berkata, minta maaf, kita nggak bisa nerima kalau nggak pakai gaji, tapi kita bisa memberikan uang saku. Wah, ya itu kabar bagus dong. Kabar bagus. Uang saku misalnya 25.000 per hari. Jadi selama 3 bulan setiap hari kita menerima uang 25.000. Tunjukkan kinerja yang terbaik sehingga di akhir bulan ketiga Sobat Den Malik dipertimbangkan untuk diterima menjadi karyawan, dan syukur-syukur mendapatkan gaji yang lebih ketimbang teman-teman yang waktu itu sama-sama mengikuti proses rekrutmen. Jadi di sini kita cukup sadar siapa yang butuh siapa, namun kita siap untuk belajar dan bekerja lebih, tidak hitungan, dan mau meminta tanggung jawab lebih. Semoga informasi ini bermanfaat. Bila Sobat Den Malik merasa informasi ini memang bermanfaat, tolong di-share seluas-luasnya kepada Sobat Den Malik lainnya. Bisa juga untuk like dan subscribe, karena like dan subscribe dari Sobat Den Malik adalah energi bagi saya untuk terus berkarya dengan semangat. Sampai jumpa di video-video berikutnya. See you!